Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sekian lama kita enggak Orang edukasi teman-teman. Saya sahabat pas Sabi. waktunya arep makan itu teman-teman. Iya, pas Ya. arep makan ya wis gitu Kita edukasi ini pakan ya. makan Mas. ya. Karena memang pakan kenapa kok Mas, saya mau menjelaskan ya, pakan kurang ini sebenarnya berubah-ubah. Mas. Nah, itu. Kenapa kok berubah-ubah? Kita ngikuti harga terbaru sih. Murah apa ya kita pakai. Nah, kita Nah, mulai misal apa? musim ini jagung mulai merangkak naik, yuk kita musim ini jagung turun deh malah. Ya, turun. Yuk kita pakai jagung. Setelah sekian lama nggak pakai karena harganya kemarin sempat deh 9.000, 7.000. Iya, bener, Mas. Sekarang aku dapat di harga 5.000, ya wes kita pakai. 5.000 ya larang waktu masuk. Tapi itu hitungannya wes turun, Mas. Nah, teman-teman, untuk pakan di Kurawapam, Ya, ini khusus domba penggemukan sih. ini yang digemukin ya. Nah, domba-domba cross texel yang kita gemukkan, pakannya gini Mas. Karena cross texel kan gemuknya cepet toh. Ya. Jadi gak perlu disewetut teman-teman. Gak perlu di full keringan yo. Nggih. Ini kita pakai campuran antara silase. Nah, kita tambahkan dengan konsentratnya pakai pakan stud Masenggar, Mas. Pakan Mas Enggar ya. Terus kita tambahkan jagung lagi. Komposisi ini piye, Mas? Ah, ini komposisinya 50% silase. Selasa lho, aman duwe Selasa saiki. Suwe Mas ngawur gawe bendino. Soalnya tiap hari ngerampen Mas. Nah, rampen itu tak giling lagi, tak jadikan silase Mas. Jadi iki 50% Selasa. Enggak 50, 40% Mas. 44%. 40% silase, baru 40% pakane Masenggar, yang 20% itu jagung Mas. Ini ya kelihatan ki lho Lur, jagungnya. Jagungnya kelihatan banyak rotuan. Ini ya kuning-kuning nih ya, Mas. Kuning-kuning loh Mas, kayak telek. Ini Nah, ini setelah 1 minggu Mas, kita kemarin dapat di BCS 3 dan 2 dan sekarang mulai gemo-gemo sih. Nah, kayak gini kemarin tulang rusuknya itu kelihatan banget. Sekarang udah mulai ngisi setelah 1 minggu pakai pakan ini. untuk konsumsi berapa? Konsumsi 1 hari per ekor itu 1 kilo Mas. 1 kilo. Nah, nih. Iku wis gak nggawe jonan lain. Nah, untuk harganya, aku belum ngitung ya Mas. Tapi di kisaran 3,5 sampai 4.000 Mas. 3,4.000. Ketemunya pakai pakan ini. Sehari Kenapa ya? kok kita nggak pakai full kering? Karena memang cross texel itu gampang banget gemuknya. Jadi karena ADG-nya tinggi, yo kita setel pakannya itu speknya spek rodok breeding Mas. Karena ini kan domba ini sebenarnya untuk breeding loh, bukan untuk di fattening baru untuk dijagal. Alhasil speknya kita turunkan untuk pakan. Pakannya seperti ini Lur. Ini untuk pakan gemukan Mas. Untuk pakan, nah ini breeding. Kalau nih Sufok ini untuk breeding Lur. Biasanya apa Mas untuk breeding? ini pakai nganu Mas, 10% jagung, 20% pakannya Masenggar. Ya. Nah ini kalau jenengan lokasinya jauh bisa pakai konsentrat yang untuk perah, yang PK-nya 18% Mas. Jadi konsentratnya Masenggar itu bisa disubstitusi dengan itu. Oh, berarti yang tadi pun juga bisa? Bisa Mas. Tadi itu kalau yang tadi berarti. Tapi kalau untuk yang tadi itu kan memang untuk digemukkan. Jadi substitusinya katakanlah konsentrat perah itu kisaran di 30%. Yang 30% itu jagung, jadi jagungnya dinaikkan. Kalau yang penggemukan. Ya. Terus 40%-nya yo hijauan atau silase. silase. Kalau yang ini kita pakai 20% konsentratnya. Terus jagungnya 10%. Yang lainnya silase 70%-nya. Lah sing ini enggak ya? Iki silase apa? Oh itu untuk pakan gini lah, gini loh Mas. Kita nyebutnya itu pakan harian. Pakan harian. Yang memang wis domba itu pokoknya mau berproduksi. Ini kita khususkan domba-domba yang memang sudah gemuk. Ya. Nah kalau yang ini kan kalau ini dorper kan sudah gemuk-gemuk Mas BCS-nya. Ya. Jadi kita pakai
90%-nya rumput, 10%-nya konsentrat, men. Oh, beda lagi ya? Karena ini kan cenderung lebih kurus-kurus barangnya. Baru datang. Kurus-kurus. Jadi ini untuk recovery badannya, Mas. Geng. Jadi ternyata beda lagi ya, Lur. Yang membedakan itu kondisi betinane, Mas. Betinane. Nah, kita lihat betinane kurus apa gemuk. Karena memang di Sulfok ini untuk trial. Ya. Jadi uji coba kawin. Kita takutnya itu ketika 3 bulan dia di USG ternyata kosong momplong. Ya. Nah, alhasil di sini kita sambil isi betina-betina yang kurus sambil digemukkan. Oh. Jadi kita untuk plan B, misal dia ndak bunting, kita Masih jual domba-domba gemuk harga Ya. 85 per kilo. Oh, Masih untung dari situ. jadi ternyata yang ini sengaja dipilih yang kurus tapi perawan tertinggi-tinggi ya. Ya. Nah, kita pilih yang BCS 3 sampai maksimal mentok ada yang 4 sih ini. Ada yang 5 juga sih ini. Ini udah bulat banget Bulat banget ini. Berarti udah 3 ya tadi ini yang 90. Yang memang sudah BCS 4 gitu Mas di sini itu. Yang memang sudah gemuk-gemuk kita taruh di 90% konsentrat. Kecuali kayak Mas. 90% serat. Serat. Kecuali 1 ekor kayak memang habis sakit Mas ya. Ya kenapa kok domba sakit itu pasti kurus, rata-rata domba sakit itu enggak mau makan Mas. Ya bener enggak mau makan. Yang utama itu mencret ya, mencret itu setelah 1 minggu mencret pasti BCS-nya yang mau 5 pasti turun ke 4 atau enggak ke 3 malahan kalau mencretnya ekstrim. Jadi teman-teman kalau sakit itu harus cepet-cepet tanggul lagi, dicari obatnya apa dan penyakitnya apa. Oh ya teman-teman, untuk domba-domba yang masuk, ini biasanya kita akan sebagai penjual Mas, kita sarankan kepada pembeli setiap ada domba yang masuk wajib untuk diberi obat-obatan Mas, untuk langkah pencegahan. Minimal kalau enggak punya persediaan obat-obatan ya pakai vitamin. Vitaminnya apa? Bisa pakai B kompleks, bisa pakai ADE, bisa pakai apa ya? Wong Jawa-Jawa biasanya gula merah, baru jamu, gula merah, telur dan empon-empon gitu bisa Mas. Ini untuk semisal dia masuk dalam keadaan sakit biar tidak menulari yang lain Mas. Jadi wajib untuk dilakukan pencegahan. Kalau kan domba-domba kirim-kirim itu kan jadi satu jadi mobil di mobil kan. Yang kita takutkan terjadi penularan pada saat pengiriman. Bener Mas. Dan lagi pula setelah dingoni itu ben kita dapat melakukan reproduksi dengan baik. Entah itu dombanya digemukkan, entah di breeding biar normal malah Mas pokoknya. Dan yang utama juga pemberian obat cacing Mas. Obat cacing ya. Jadi kenapa kok obat cacing itu wajib banget ketika kita ngisi domba? Karena teman-teman kita apakan sebagus apapun kalau dombanya cacingan ya percuma loh Mas. Gizi yang harus diserap domba harusnya diserap oleh rumen-rumennya domba malah dilahap oleh cacing. Cacing pemberian berapa itu? Di sini setiap domba datang sih Mas. Dan kalau bunting gimana? Bunting enggak masalah Mas, yang penting kan sebenarnya kalau kita yakin kayak aku deh Mas, bener bunting itu kalau dokter hewan menyarankan untuk tidak dikasih obat cacing, tapi yakin ya gak apa-apa. Tapi di kasus di Kurawa Farm ini setiap pemberian domba bunting memang obat cacingnya itu dosisnya diturunkan Mas. Misal dosis harusnya 2 mili, kita kasih di 1 mili atau enggak 1,5 mili. Jadi dosisnya diturunkan. Siap. Dan juga ini malah merembet yang obat-obatan barang. Karena memang kan pokoknya peternakan nih intinya gak ngobati ya makani lah Mas. Kalau Mas, kita coba lihat di sana Mas pakanan. Ini pakan harian Mas. Pakan harian tetap ya. Dalam? Teman-teman. Ini yang pakan harian kayak gini. Hijauan seperti ini loh. Hijauan seperti ini. Sukat. Ini rumput pacong. Tapi lembut banget Mas. Lembut. Gilingannya apik Mas. Tuh. Kita coba sepilin nggak apa-apa ya? Ya. Kok iso lembut seperti apa? Ya, seperti ini. Mau disepil jerone. Diliter apa-apa? Apa-apa ya.
Kita sepil bagian ini dapur pacu. Ini jantungnya dunia peternakan saat ini, Mas. wajibnya punya chopper itu pelihara berapa, Mas? Kisaran 30 ekor ini sudah wajib, Mas. 30 ekor sudah wajib ya. Aslinya loh, 10 ekor itu wajib kudune, Mas. Untuk Soalnya kalau enggak efisiensi gitu ya kita harus ngarit. Ngaritnya suka cilik-cilik. Nah, ini untuk dapur pacu gilingan di Kurawa Mediri. speknya apa iki speknya? Pisaunya kita gunakan pisau planer kayu. Planer, pasrah kayu itu ya? Iya. Iki lur. Pasrah kayu lur. Nah, seperti ini. Ada berapa? Ngeri rek. Ada 3 pisau, Mas. 3 pisau planer. Nggih, itu dikei kok cakram yo. Nah, ini namanya flywheel atau balancer. Oh, iya iya. Jadi ini biar putarannya itu stabil. Nah, stabil banter. Ya ya ya. Dan ini ada nganu biasa seperti biasa kalau kita ini kan chopper multifungsi pasti dilengkapi dengan kipas. Kipas sih gunanya biar dia kalau habis nyoper itu keluarnya agak jauh, Mas. Oh iya. Dan iya. di depannya mulak kan di depannya mesin chopper. Dan ini gunanya untuk pemukul. Pemukul lur. Pemukul ini biasanya kita giling jagung, giling singkong dan lain sebagainya itu biar bisa lembut dipakai pemukul ini, Mas. Iya. Ini namanya chopper multifungsi. Buat ya. Tapi ini mesinnya sing gede. Ini mesinnya nganu. Ini pakai mesin Kubota. Mesinnya apa kuwi? Mesin traktor, Mas. Sing digeng luku iku ya? Iya, mesin luku traktor. Kubota pakai 8,5 PK. 8,5 PK. 8,5 HP, jadi tidak tinggi banget ya. Sampean beli atau ngerakit sendiri nih, Mas? Ini kita pesen, Mas. Pesen ya. Nah, desain seperti ini kan sebenarnya kita duplikat tuh. Iya. Pakai punya salah satu produsen chopper. Enak apa nih gini? Ini setelan nganu, Mas, setelan valve. Jadi kalau dia ini bisa kendor, Mas. Agar nganu ini kan karena diesel kan ngengkol gini tuh, Mas. Oh, abot ya. Ngengkol gini. Ini berat. Hasil kita kasih setelan ini setelah dia berputar lagi dingin ini, Mas. Nah. Ini nanti dikunci gini. Bener. Balik tadi buat ini sampai berapa, Mas? Ini kemarin habis di 15.500.000 Mas satu set. Wah, ya lebih mahal dari chopper yang beredar ya. Memang hampir 5 kali lipat sih. Iya, kan 3 juta. Tapi untuk efisiensinya ya setara lah dengan harga. Iya, benar. Kita giling sak menit, Mas. Iya. 15 menit. 15 menit. Ya. Lah itu lho. Ini aku gak dodolan chopper lho. Ya, iki mek referensi lah. Bahwasanya chopper yang besar itu mendukung kinerjanya teman-teman ketika populasi ini sudah banyak. Apalagi kalau maaf jualan buat produksi pakan masuk banget sih. Kapasitas seperti ini sekitar berapa ton ya? Kita kapasitas real mungkin di 2 ton per jam. 2 ton per jam ya. Jadi ini ya relay loh, Mas. Jadi lo lembut banget loh. Nah, ini. Kalau 2 ton sekitaran 1 ton per jam deh. 1 ton ya? 2 ton kemarin kok Cuwik lagi, Mas. Cuwik banget hasilnya. Nah, ini kelebihan dari pisau planer itu seperti ini, Mas. Jadi dia itu awet landep ya. Seperti ini. Apalagi wong apa? Kayu kan hasilnya kayu loh. Kayu. Iki pemenang. Suket ya enteng, Mas. Orang ngoyo. Oh ya, Mas. Apa jenis lah tadi kan sudah yang penggemukan, buat digemukin, terus buat breeding yang kurus sama breeding. Kalau buat anak-anak apakah beda? Nah, untuk anak-anak kita pakai konsentrat 18%, Mas, untuk baban anak dan buntingan tua seperti ini. Ini kan semua bunting tua, Mas. Kita rumputnya itu kisaran kalau dia masih bunting ya, Mas, belum beranak ya. Rumputnya itu 80%, Mas. Rumput 80%, 20%-nya konsentrat. Konsentrat tadi ya, perah tadi ya. Tapi kalau sudah beranak, rumputnya itu di 60%. Konsentratnya 40. Ya. Karena menyusui ya. Terus nggak pakai punya Mas Enggar. Nggak, itu kata konsentrat yang memang untuk laktasi. PK-nya itu yang 18%. 18%. Lu sih mau ya 18% nggak sih? Iya. 18%. Ya ini agak ngendos ya, Lur. Cuman ini bebas ya, nggak harus ini ya? Ya, nggak harus merek ini. Cuma yang 18. 18 PK-nya. Ini makan ikan lele itu? Jagung, Bos. Oh, ini yang jagung tadi. Nah. Ini yang jagung yang dibilang tadi ya.
Komposisinya seperti itu tuh jagungnya. Saya dapat kisaran di Rp5.000 Mas. 5.000. Ini berarti beranak ya ganti jagung ya? Itu lebih ke crib feed ya untuk jagung ini. Oh, anaknya nanti. Ya, kalau mau bikin crib feed. Oh iya lor, tenan lor tiba duwe deh. Iki ya. Udah lama banget nggak bikin silase loh Mas. Lah ya, dan ini akhirnya kepeksa gara-gara banyak rampen nih. Ini sebenarnya rampen dan kita kan gilingnya kan enak tuh Mas kan tulis. Nah, beberapa hari ini banyak yang turah. Akhirnya ngelumpuk sama ini. Oh, ini rampen bisa dimanfaatkan lor ternyata lor. Wangi Mas Bos, mosok yo arep gagal tuh rampen. Bisa ya ternyata. Ini rampen. Konsentratnya Mas Enggar yang mana Mas? Nah ini produknya. Ini ya. Nggak ada contohnya ya. Kayaknya ya apa-apa sih. Aku mang harus buka. Nah ini yang konsentratnya Mas Enggar. Apa ya? Pakan setut lah. Iya. Pakan setutnya punya Mas Enggar nih. Peternak kondang asal desa Swalo. Lek sing itu Mas. Apa? Putih apa Mas? Putih yo pakai Mas. Oh kita. Oh iya lali Mas. Iki. Oh ya. Jangan lupa diberi prewed. Ini wajib ya sebenarnya. Karena apa tuh? Karena produktivitas susu itu tergantung dengan premiknya Mas sebenarnya. Apa mana iki premiknya khusus untuk apa breeding ya? Iya. Sampai itu produknya apa ya Mas? Ada premik untuk breeding sama fattening aku. Oh ya. Premik itu sebenarnya kunci di domba-domba laktasi Mas. Jadi ya, kita ngalami beberapa kali kasus broyong, Rono kasus mana ya? Abortus atau kematian cempen di dalam rahim. Itu karena memang di bulan-bulan kemarin kita jarang berikan premik ya. Dan setelah kita koreksi kesalahan kita, alhasil wah ya mungkin memang ini karena kita denial tidak ngasih premik deh domba dan akhirnya terjadi kejadian kayak gini. Dan setelah kita beri premik alhamdulillah kita punya induan kisaran 25 ekor yang memang untuk breeding pribadi. Hampir semuanya beranak dengan normal. Dan kantong susunya pun cenderung besar-besar sih. Aman tadi kan sudah ada 1 ekor sing susunya sampai sapi kalau Mas sapi ya bener-bener. Itu kita tidak lupa dengan menambahkan premik Mas. Iki aku yo tambahan lagi lor. Sekelas pabrik aku dulu kerja di salah satu pabrik pakan terbesar lah. Surabaya. Itu aja dia sampai khususkan punya pabrik premik sendiri Mas untuk campuran pakan. Jadi memang premik itu sangat dibutuhkan. Memang ya supaya hampir inti lah. Kan iki wae Mas, enak vitamin juga. Amit lah, sampe lek wedhus ribuan, mosok ate nyuntiki vitamin bendino. Ya, teman-teman. Itu bisa pakai premik. Premik itu sudah. Nah, tambahkan dikit toh Mas, campuran untuk premik sendiri. Ki karena Mas Vicky mau makani juga, jadi kita tutup dulu ya Mas. Iya Mas. Mungkin semoga bermanfaat. Lama kita nggak konten. Lama ada konten edukasi. Nanti bisa dilanjut lah kalau ada yang ditanyakan monggo teman-teman. Di komen nanti kita usahakan tanyakan di komen ya di WA. Nanti kita baca komennya satu persatu. Nanti kita kayak dulu ya. Ya seperti dulu lah. Oke, mungkin itu dulu. Saya undur diri. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.